Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa ahwalukum? Alhamdulillah innana bil khair. Apa kabar semuanya anak-anak cerdas SMA Nurul Iman? Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang 10 kosakata benda yang ada di kelas. Kemudian ada 10 kosakata anggota tubuh kita. Kemudian ada juga 10 kosakata profesi. Jadi sudah 30 kosakata yang terkumpul ya. Jadi Ustadz ucapkan terima kasih buat anda cerdas semuanya yang sudah ikut berpartisipasi aktif menjalankan materi-materi daring maupun tugas-tugas daring pembelajaran keagamaan, khususnya keagamaan dari bidang studi bahasa Arab. Baik, dari 10 kosakata masing-masing dari benda-benda yang ada di kelas, kemudian ada anggota tubuh, kemudian ada profesi. Jadi ke-30 kosakata itu harapannya bisa dihafalkan. Ya, tidak hanya ditulis tapi dihafalkan. Kalau sudah hafal silakan disetorkan. Ya, disetorkan. Kapan nyetorkannya? Nyetorkannya ketika jam masuk di sekolah. Disetorkannya ke siapa? Setorkannya ke Ustadz sendiri. Ya. Kenapa? Karena dari penyetoran 10 kosakata dari 30 kosakata tersebut tidak harus langsung semua, enggak. Dicicil aja, dicicil 5 kosakata setiap harinya. Ya kan? Karena apa? Dari kosakata tersebut nanti menjadi pertimbangan, menjadi sebuah pertimbangan untuk penilaian, ya kan? Salah satu penilaian, pertimbangan penilaian. Jadi dari hafalan kosakata. Dari hafalan kosakata itu juga kita akan bisa memahami materi daring yang sudah Ustadz sharekan ya di grup kita tentang mubtada wal khabar. Kemarin itu ada tugas juga tentang mubtada dan khabar, di mana kalian harus mencari apa sih yang disebut dengan mubtada dan macam-macamnya apa saja gitu loh. Gampang sih, bisa kita akses di website kita atau di Google, itu udah banyak, ya kan? Ada yang bilang kalau mubtada itu adalah ini ya, nih, ada 3. Yang pertama dia mubtada, yang pertama ini ya, mubtada soreh yang jelas, al-karimu mahbubun, atau al-hakimu adilun, al-faslu nazifun. Itu mubtada soreh yang sudah yang sudah Bapak jelaskan gitu ya kan. Yang kedua ini dia mubtada dhamir munfasil. Pasti yang lainnya sudah hafal nih ya, dhamir munfasil ya kan. Ada huwa, ada huma, ada hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Di awal kalimat dia kalimatnya huwa, ya kan. Kemudian kalimat kedua menyatakan kalau dia rajin, huwa mujtahidun. Berarti huwa di situ mubtada, mujtahidunnya khabar. Sama dengan ini ya, al-karimu mahbubun. Al-karimu mahbubun. Jadi setiap kalimat pertama itu artinya mubtada. Sedangkan mahbubunnya ini adalah khabar. Aduh macet ya. Sedangkan al-mahbubunnya itu khabar. Kan? Yang ketiga kita tidak bahas itu tentang mubtada yang ditakwil karena kita belum belajar di situ. Ya. Kemudian ada macam-macam khabar. Ya kan? Ada yang mengatakan khabar itu ada 3. Ada 3. Nah, ada 3 ya. Yang pertama ini khabar mufrad. Khabar mufrad ini artinya dia tunggal. Tunggal. Kalau musanna dia 2. Nih, musanna 2.
Kalau jamak dia lebih dari dua, ya kan? Jadi kalau kalimat pertamanya dia menjelaskan dua orang, maka khobarnya juga harus menjelaskan kedudukan mubtada itu dua, ya kan? Sama halnya kalau mubtadanya itu tiga, maka khobarnya juga harus menjelaskan bahwasannya mubtada itu tiga. Contohnya, ya, Bapak tulis ini aja ya contohnya ya. Nah, kita tuliskan dulu di sini bahasa Arabnya. Contohnya al-faslu aja ya. Al-faslu nadhifun. Al-faslu jangan majibun, wasi'un ya. Al-faslu wasi'un. Ini al-faslu wasi'un. Al-faslu ini dia mufrad. Jadi khobarnya juga ikut mufrad. Beda dengannya kalau misalnya Ustaz tulis ini al-faslani. Al-faslani. Ini dua kelas. Kalau al-faslun dia cuma satu kelas. Dan itu namanya mufrad. Kalau al-faslani itu dua kelas dan itu namanya musanna. Maka kalimat wasi'unnya berubah menjadi wasi'ani. Mana ya wasi'ani. Wasi'ani. Jadinya seperti ini. Jadi kalau di sini dia keterangannya kalau di sini dia keterangan mubtada'nya musanna, maka khobarnya juga dia ikut musanna. Kalau mubtada'nya di sini dia mufrad, maka khobarnya juga di sini adalah khobar mufrad. Sampai sini paham ya? Jadi apa sih mufrad? Apa sih itu mubtada? Mubtada itu kalimat pertama yang mengandung akhir katanya dhammah. Sedangkan khobar kalimat kedua yang mengandung kalimat katanya huruf terakhirnya mengandung harokat atau baris dhammah atau disebut dengan raf'un kuncinya. Yang kedua ada namanya khobar jumlah. Khobar jumlah ini terbagi dua, ya kan? Itu yang diawali dengan ismiyah, jumlah ismiyah, atau yang diawali jumlah fi'liyah. Apa itu ismiyah? Bisa dijelaskan di sini, ya. Ismiyah itu yang diawali dengan ismun, itu jumlah ismiyah. Sedangkan fi'liyah yang diawali dengan fi'lun, kata kerja, ya, itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Ada juga ketiga, namanya khobar nida. Khobar sibahul jumlah. Khobar sibahul jumlah ini dari jar wal majrur ya, dari jar wal majrur nih ya. Contohnya ini, al-kitabu fil hakibati, al-ma'u fil ibriki, al-jannatu tahtal aqdamil ummahat, at-ta'iru fawqas syajarah. Ada tiga nih, ada empat ya. Ada al-kitabu nih, al-kitabu fil haqibati, ada al-ma'u fil ibrik, ada al-jannatu tahtal aqdamil ummahat, yang terakhir at-ta'iru fawqas syajarah. Nah, ini ya, itu dari pembagian mubtada dan pembagian khobar. Maka di sini Bapak menghimbau, Ustaz menghimbau Anda cerdas semuanya yang sudah memberikan tugas materi daringnya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan bisa melanjutkan materi tersebut dengan penuh hikmat dan semangat walaupun pembelajaran kita secara daring di rumah. Baik. Jadi harapannya dari 30 kosakata, 10 kosakata benda yang ada di kelas,
kemudian anggota tubuh, kemudian profesi itu dihafal. Harus dihafal. Karena apa? Karena itu menjadi pertimbangan nilai, ya kan? Pertimbangan nilai yang akan dimasukkan ke dalam raport kalian masing-masing. Jadi harapannya di kelas 11 kalian harus bisa memperbanyak hafalan kosakata. Kalau kosakata sudah memperbanyak, insya Allah teori-teori tentang mubtada dan khobar sudah gampang untuk dipahami. Ya, harapannya tugas selanjutnya untuk daring kita hari ini adalah menghafal 30 kosakata tersebut dan kemudian disetorkannya ke ustadz pribadi atau ke wali-wali kelas bisa. Ya, dengan catatan wali kelas memberikan tanda tangannya dan nama kalian, kemudian berapa kosakata yang sudah dihafal. Terima kasih. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjut materi kita tentang mubtada dan khobar dengan penuh khidmat dan penuh semangat. Tentunya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Intinya adalah khobar adalah kalimat kedua setelah mubtada dan kedudukannya adalah raf'un. Apa itu raf'un? Dhammah. Sedangkan mubtada adalah kedudukannya di awal kalimat yang kedudukannya juga raf'un. Apa itu raf'un? Yaitu dhammah. Mungkin hanya ini sebatas mubtada dan khobar batasannya yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau ada nanti keterangan lebih lanjut mungkin bisa Ustaz sampaikan di minggu selanjutnya. Terima kasih. Ya, bila taufiq wal hidayah, kita tutup dengan melafadzkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.